Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Sapuljana di kelas 10 perbankan 3. Ini saya ingin menjelaskan lembaga-lembaga negara menurut UUD RI tahun 1945. Makna UUD sebagai hukum dasar merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. Adapun empat hal penting diatur dalam UUD. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Yang kedua, pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Yang ketiga, mengatur hubungan antar lembaga negara. Yang keempat, mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga negara dengan warga negara. Adapun lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, yang pertama kekuasaan legislatif, lembaga pembuat undang-undang. Yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Wewenangnya adalah yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang RI 1945. Yang kedua melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang keempat, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Sesudah amandemen, MPR menjadi lembaga tinggi negara. Sebelum amandemen, sebagai lembaga tertinggi negara. Adapun yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fungsi DPR yang pertama fungsi legislatif, yaitu membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu membahas dan memberikan persetujuan terhadap undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi DPD mengajukan RUU kepada DPR, membahas RUU dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan lain-lain. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU APBN serta rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif atau lembaga yang menjalankan undang-undang. Presiden. Tugas dan kewenangan presiden berdasarkan UUD tahun 1945. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, mengajukan rancangan UU pada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah dan lain-lain. Adapun kekuasaan yudikatif atau lembaga peradilan, Mahkamah Agung atau MA, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memeriksa dan memutus perkara, memberi nasihat dan mempertimbangkan hukum, mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. Yang nomor 6, Mahkamah Konstitusi atau MK, mengadili untuk menguji UUD 1945, memutuskan sengketa lembaga negara yang berwenang diberikan oleh UUD 1945, menolak pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Yang ketujuh, ada Komisi Yudisial atau KY, mengembangkan sistem pendidikan hakim, merekomendasikan promosi dan mutasi hakim, melakukan penelitian untuk perbaikan sistem peradilan. KY terbentuk sesudah amandemen. UUD 1945 diatur dalam pasal 24B untuk mewujudkan peradilan yang bebas dari pengaruh penguasaan maupun pihak lain. Itu saja dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.